Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joseli Arita Sembiring dengan NPM 22060591162 dari Program Studi Teknik Perkapalan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis sistem PLTU yang telah saya buat di Desa Tani Baru, Kalimantan Timur. Latar belakangnya sendiri, Tani Baru adalah salah satu desa di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Indonesia dengan luas 7.130 km². Menurut data DKP 3A, Kaltim ada 2038 jumlah penduduk dengan jumlah kepala keluarganya 716 pada tahun 2022. Kondisi Desa Tani Baru tersebut, menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Kukar, Slamet Hadi Raharjo mengatakan karena letak geografis di Kukar bermacam-macam, ada yang di tepian laut dan di tengah danau karena rasio elektrifikasi masih rendah, sehingga PLN masih belum bisa memasang jaringan listrik di area desa tersebut. Salah satu desanya adalah Desa Tani Baru. Penerangan menggunakan mesin genset pun hanya menyala dari pukul 6 sore hingga 6 pagi. Di sini saya berasumsi untuk setiap pakannya itu atau setiap rumahnya itu menggunakan 900 watt per harinya. Mengapa Desa Tani Baru harus difasilitasi listrik yang cukup? Target saya di sini untuk membuat PLTU itu mendapatkan daya listrik 1.300 watt per harinya. Alasannya itu karena jika kita lihat penghasilan utama dari masyarakat di sini yaitu adalah tambak udang, ikan, dan nelayan. Dengan dicukupinya listrik, maka listrik yang digunakan dapat mengoperasikan pompa udara atau aerator yang meningkatkan oksigenasi air di tambak. Hal ini penting karena udang membutuhkan kadar oksigen yang cukup untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang baik. Selain itu, listrik memungkinkan pengelola tambak untuk mengendalikan sistem pencahayaan dengan baik. Selain membantu pekerjaan, saya berharap dengan penambahan daya listrik ini, setiap rumah bisa menggunakan listrik 24 jam dengan aset seperti menggunakan TV, rice cooker, kulkas, kipas angin, bahkan menggunakan AC. Di sini data yang saya miliki, yaitu yang pertama adalah turbin. Turbin yang saya pakai di sini adalah turbin DR GAF yang dari Siemens. Jika dilihat dari spesifikasinya itu ada power output 3.500 kW, turbin speednya itu kurang dari 6.000 rpm, inlet steam temperaturnya itu kurang dari 440 derajat Celcius, inlet steam pressure-nya itu kurang dari 49 bar, back pressure-nya itu kurang dari 6 bar, kondensing pressure-nya itu ada 6, yaitu vakum, atau bisa dikira itu 0,05 bar. Yang kedua itu ada boiler. Boiler yang saya pakai di sini adalah steam boiler Sigma Fire Series. Untuk spesifikasinya sendiri itu kekuatannya itu ada 1.962.000 watt untuk maksimalnya dan minimalnya itu ada 245.000 watt. Untuk steam production-nya itu maksimalnya itu ada 3.129,79 kg per hour dan minimalnya itu ada 391,45 kg per hour-nya. Untuk tekanannya sendiri ya maksimalnya itu 450 C dan minimalnya itu ada 13 C. Berikutnya kita masuk ke analisis dari siklus rankingnya. Di sini saya sudah memasukkan beberapa datanya itu di siklus rankingnya. Seperti pada titik ketiganya itu diketahui tekanan dan suhunya itu 4 megapascal dan suhunya 440 derajat Celcius yang mengarah ke arah tubing sehingga tekanannya berubah menjadi 5 kilopascal. Pascal. Lalu di kondensor sehingga suhunya itu berkurang menjadi 32,87 derajat Celcius. Kemudian dipompa lagi menjadi 4 megapascal dan masuk ke boiler sehingga suhunya berubah kembali menjadi 440 derajat Celcius. Baik, kita analisis satu-satu dari titiknya. Di sini titik yang pertama itu adalah titik ketiga. Kenapa titik ketiga? Karena titik ketiga memiliki beberapa data yang sudah cukup. Seperti pada titiknya itu sudah diketahui tekanannya itu ada 4 megapascal atau 4.000 kilopascal dengan suhu 440 derajat Celcius. Kita buka tabel air, pada tabel saturasinya, pada tekanan 4.000 kilopascal, diketahui
suhu saturasinya itu adalah 250,35 derajat Celcius, yang dimana suhu ini lebih kecil dari suhu yang ditanya, yaitu 440 derajat Celcius, maka ini disebut dengan superheated. Kemudian kita masuk ke tabel superheated pada tekanan 4 megapascal. Namun, pada tabel tersebut tidak tertera suhu 440 derajat Celcius. Maka kita bakal menggunakan interpolasi untuk mencari entropi dan entalpinya. Untuk suhunya kita menggunakan T1-nya itu untuk suhu 400 derajat Celcius dan T2-nya itu adalah 450 derajat Celcius. Pertama kita menggunakan interpolasi untuk mencari entalpi ketiga dengan rumus H dikurang H1 per H2 dikurang H1 sama dengan T dikurang T1 per T2 dikurang T1. H1-nya itu merupakan entalpi pada suhu 400 derajat Celcius dan H2-nya itu merupakan entalpi pada suhu 450 derajat Celcius. Kita masukkan nilainya, maka didapat nilai entalpi di titik ketiganya itu ada 3681,3 kilojoule per kilogram. Kemudian kita masuk ke titik yang pertamanya itu. Titik pertama sudah diketahui tekanannya 5 kilopascal dan suhunya yang dipakai itu adalah 32,87 derajat Celcius. Kemudian kita masuk ke tabel saturasinya itu, kita lihat pada tekanan 5 kilopascal, kita menggunakan entalpi liquid dan volume liquid. Ketika tekanannya 5 kilopascal, entalpi liquidnya itu adalah 137,75 kilojoule per kilogram dan volume liquidnya itu ada 0,001005 meter kubik per kilogram. Berikutnya ada pada titik yang kedua. Di sini kita perlu mencari entalpi kedua dan entalpi 2A-nya. Caranya mencari entalpi 2 itu kita menggunakan energi pada pompanya dengan rumus volume 1 dikali tekanan kedua dikurang tekanan pertama. Pada energinya itu kita dapat pecahkan menjadi entalpi 2 dikurang entalpi 1. Maka dimasukkan nilainya, maka didapat nilai entalpi keduanya itu 141,764,975 kilojoule per kilogram. Kemudian untuk mencari entalpi 2A-nya itu kita menggunakan efisiensi pompanya, yaitu saya asumsikan adalah 0,85. Rumusnya adalah entalpi pompa sama dengan H2 dikurang H1 per H2A dikurang H1. Dimasukkan nilainya maka didapat nilai entalpi 2A-nya itu 142,4735 kilojoule per kilogram. Pada titik yang terakhir yaitu titik keempat, diketahui tekanannya itu sama dengan tekanan yang pertama yaitu 5 kilopascal dan entropinya itu sama dengan entropi ketiga itu 7,4402 kilojoule per kilogram propane. Jika dilihat dari entropinya, kita tahu misalnya entropinya itu berada antara uh, di antara entropi liquid dan entropi vapornya itu. Maka kondisi ini disebut dengan mixture. Kita perlu mencari nilai nilai entalpi rata-rata dan entalpi 4A-nya. Untuk mencari entalpi rata-ratanya, kita perlu mencari nilai X-nya dengan cara sama dengan entropi 4 dikurang entropi liquid per entalpi liquid vapor. Maka didapat nilainya yaitu 0,87955994825 atau menjadi 0,88796. Setelah didapat nilai X-nya, kita dapat masuki ke rumus entalpi rata-ratanya. Dengan rumus entalpi rata-rata sama dengan entalpi liquid ditambah X dikali entalpi vapor liquid. Maka didapat nilai entalpi rata-ratanya itu 2269,0208 kilojoule per kilogram. Kemudian kita perlu mencari entalpi 4A-nya dengan menggunakan efisiensi turbin yang di sini saya asumsikan menjadi 0,87 dengan rumus
ental efisien efisien turbin sama dengan H3 dikurang H4A per H3 dikurang H4 rata-ratanya. Maka dimasukkan nilainya, didapat nilai entalpi entalpi 4A yaitu 2452,02 kilojoule per kilogram. Kemudian setelah kita dapatkan data-datanya itu semua, kita perlu mencari efisiensi termalnya dengan rumus H3 dikurang H4A dikurang H2A dikurang H1 per H3 dikurang H2A. Kemudian kita masukkan nilainya, maka didapatkan efisiennya itu 0,3458 atau dipresentasikan menjadi 34,38%. Kemudian yang terakhir, kita perlu mencari power outputnya ini. Power outputnya ini nanti bakal menjadi daya listrik yang akan kita targetkan. Di sini rumusnya itu ada mass flow rate dikali power netnya. Power netnya ini dapat dicari dengan H3 dikurang H4A dikali H2A dikurang H1. Maka dimasukkan nilainya. Oh ya, di sini mass flow rate-nya itu saya asumsikan 0,75 agar mendapat nilai watt yang sesuai dengan saya inginkan. Di sini dimasukkan nilainya maka didapatkan 917,74 kilowatt yang diubah menjadi megawatt yaitu 0,9 megawatt. Di sini flow di sini power outputnya itu sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Dengan power outputnya segini, saya harapkan desa tersebut dapat sejahtera. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.